harus belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam mengenai sifat lapang dada dan pemaaf. Mohon dielaborasi lebih lanjut tentang saudara-saudaranya dalam memperoleh gandum dan kaitan perbuatan jahat mereka di masa lalu. Masya Allah, terima kasih. Nah, lapang dada itu yasroh sodroh pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam diawali dengan irodah Allah Ta'ala. Famayuridillah, irodah Allah Ta'ala. Dari mana? Dari mimpi yang diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang kedua, ayah diahu, Allah Ta'ala berikan petunjuk pada Nabi Yusuf alaihissalam. Melalui siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ayahnya. Nabi Ya'qub berkata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala akhawaika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudara. Nanti mereka akan memperdayakanmu. Jadi syarat lapang dada, yasroh sodrahu lil Islam, itu lapang dada, titik dua atau sama dengan irodah Allah plus hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam menjalani tahun demi tahun yang berat dalam perjalanan hayat penuh kesucian beliau karena irodah dan hidayah Allah Ta'ala. Di lapang dadanya itu diperoleh karena irodah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa begitu saudara-saudaranya datang dan terjadi ini dan itu disambut dengan baik dan diperlakukan istimewa. Bahkan ketika pada akhirnya innaka la anta Yusuf, sesungguhnya engkau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjawab, la tathriba alaikal yaum. Tidak ada lagi beban, tidak ada, aku sudah ikhlaskan gitu. Karena memang tidak pernah, dalam tanda petik, tidak pernah mendendam, tidak pernah membenci, lapang dada betul, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Mengapa? Karena Nabi Yusuf tahu ini irodah Allah Ta'ala. Dan Nabi Yusuf dibekali oleh hidayah Allah Ta'ala melalui Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan, cercaan, tidak ada apapun yang akan aku katakan kepadamu. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk apapun tentang kalian. Tidak ada, terpikir pun tidak. Itu berat. La tathriba alaikumul yaum. Sudah tidak ada lagi beban, cercaan, cacian untuk kalian. Lalu malah Nabi Yusuf alaihissalam lanjut dengan mendoakan, yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala mengampuni kalian semua. Gitu. Doakan oleh seorang Nabi supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tanya nasib saudara-saudara Nabi Yusuf yang mencelakakan, mereka berdaya, berdusta sekian lama, berpuluh tahun memelihara dusta, kira-kira diampuni Tuhan atau tidak? Nabi Yusuf seorang Nabi, kita tahu, dan Nabi Yusuf mendoakan ampunan bagi mereka. Doa Nabi Yusuf dijabah Tuhan atau tidak? Kalau misalnya doa Nabi Yusuf tidak dijabah, ya berarti ada doa Nabi yang tidak dikabulkan. Gitu. Nah ini dalam surat Yusuf ayat 92, Nabi Yusuf menjawab, yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala mengampuni kalian. Kalimatnya kalimat berita lagi. Gitu. Kalimat berita maksudnya bukan semoga Allah Ta'ala mengampuni, walaupun terjemahkan demikian. Tapi asalnya itu fi'il mudhari'nya yaghfirullahu lakum adalah Allah Ta'ala mengampuni kalian, gitu. Menurunkan ampunannya untuk kalian. Itu lapang dada. Jadi kalau saudara disakiti, satu, tidak ada kecercaan apapun pada yang menyakiti, malah Allah Ta'ala mengampuni kalian. Kita mungkin masih akan mengatakannya begini, karena kita tidak berhak untuk mengklaim, kita akan mengatakan, semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian. Itu kadang-kadang semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian, kalimatnya itu bisa dua sisi. Jadi begini, misalnya seperti apa yang pernah
Saya kira ada tokoh lah, apakah yang berkata begini, Tuhan mengampuni, tapi aku tidak. Jadi Tuhan Maha Pengampun, tapi aku tidak. Gitu katanya. Itu belum lapang Tapi dada. mungkin itu tawadu tuh sebenarnya. Yang mana tuh? Yang tidak mengampuni? Karena aku bukan Tuhan. Wow, bisa jadi. Hebat Kang. Ustaz, Ya. Itu juga sebenarnya pemirsa Ngopi TV ada tuh di kaitannya dengan yang tadi di jalanrahmat.id tentang kita bagaimana menghadiahi Al-Fatihah untuk orang-orang yang Masya Allah, ini pembaca setia ini. Iya. Nah, kembali lagi ke pandemi, Kang Alam. Jadi memang kita mesti tidak bosan, tidak putus asa dalam mengingatkan saudara-saudara kita. Tapi pada saat yang sama kita lapang dada, memaafkan. Artinya kita memberikan pencerahan, tapi tidak mencerca. Terus berusaha, walaupun mungkin agak panas diajak debat ini dan itu oleh mungkin di media sosial dan sebagainya, pro kontra dan sebagainya. Tapi ya kalau lapang dada itu, kemudian kita berkata, yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala mengampuni kalian. Gitu. Ya Allah. Dan juga mengampuni kita mudah-mudahan. Ya, silakan. Ya bahkan misalnya seperti tadi kita karena perilaku orang lain ini yang buat kita nggak sabar setelah diberikan mungkin data-data atau segala macam masih juga enggak, ya gitu aja Ustaz, kirimin Al-Fatihah aja gitu Ustaz ya. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Pada setiap yang tidak percaya tentang pandemi ini, ya Allah karuniakan kepada mereka kebaikan dan pencerahan. Al-Fatihah. Terima kasih Kang Abang.